tahun ke-11 minan nubuwah minal bid'ah. Jadi kalau tahun ke-11 2 tahun kemudian baru hijrah. Jadi utuhnya kalau 12 tahunnya apa sebenarnya yang dilakukan? Yang diutamakan karena penyimpangan para rasul meluruskan kembali itu, yang paling utama adalah akidah tauhid. Itu yang paling menjadi konsentrasi penuh, karena sudah mengakar mereka itu dengan sesembahan-sembahan selain Allah, dengan berhala-berhala. Akan penuh Ka'bah itu dengan berhala-berhala. Jadi konsentrasinya akidah lebih dulu. Dan semua para nabi itu untuk menyembah Allah dan tidak boleh menyekutukan Allah. Itu misi yang paling utama di awal. Kemudian baru moralitas, akhlak. Akhlak karena apa? Karena saat itu ya yang namanya minuman keras, judi, membunuh orang, sampai bayi, anak sendiri ya yang perempuan itu lagi dikubur hidup-hidup gitu. Jadi memperbaiki moralitas ini, akhlak karimah. Maka Nabi mengatakan namamu itu utama karimal akhlak, itu penekanan betul terhadap akhlak itu. Nah kalau ini kemudian sudah dan ini juga tantangannya berat kan. Selama 12 atau 13 tahun itu tantangannya sampai Nabi hijrah ke Madinah. Jadi luar biasa tantangannya. Jadi itu saya kira karena bagaimana kita sholat beribadah yang masih ada syirik di dalam hatinya. Bagaimana kemudian sholat yang mesti dilakukan itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar itu, sementara memang mereka masih kental dengan moralitas, dengan dekadensi moral seperti itu. Di penghujungnya ketika Nabi galau itu, baru solusinya adalah sholat itu disebut dengan amrul huzan, takut duka cita bagi Nabi, senjatanya sholat. Jadi kalau kita duka cita ya sholat, ya sholat menenangkan, menenteramkan, karena kita memohon pada Allah yang maha segalanya. Ya saya kira begitu ya. Singkat saja, kemudian Nabi sholat kali tinggi betul. Ya, tapi kenapa ketika kita sholat malah tidak ingatnya kepada Allah? Ya mungkin kita harus periksa qobla sholatnya, sebelum sholat, mengkondisikan sebelum sholat itu ada wudhu ya. Ada Al-Ghazali, wudhu itu kan lalu ada penghayatan-penghayatannya, ada doa-doanya. Kalau saya tidak hafal doanya, tapi inti-intinya saja. Ketika kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mohon kita dijauhkan dari godaan setan. Lalu membasuh tangan ya, tangan ini. Kita berharap tangan ini tidak melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Mohon kepada Allah tangan yang dicuci ini bersih, jangan sampai tangan ini berbuat yang buruk-buruk, tapi mohon kepada Allah tangan ini berbuat yang baik-baik. Kemudian kita berkumur-kumur, mohon kepada Allah, berlindung pada Allah, jangan sampai mulut ini keluar dari lisan yang buruk. Keluar dari mulut itu justru kata-kata kalimat yang baik-baik. Itu kan kalau dihayati kan begitu anunya. Kemudian muka ya, aib menghidung muka. Itu ketika istinsyaq, menghirup ke dalam itu, memohon kepada Allah supaya hidung ini nanti bisa mencium wanginya surga. Ketika disingkringkan intisar namanya ya, istinsyaq dan istinsyaq mengeluarkannya itu, ya Allah mudah-mudahan terlindung dari menghirup atau baunya neraka. Itu ada di situ.
Kalau di kitab apa namanya, Hidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali, ada doanya di situ. Cuman saya menghayati itu saja lah, yang penting hatinya saya begitu. Kemudian ketika tangan, ya Allah mudah-mudahan nanti menerima kitab dari tangan kanan. Ketika kiri jangan sampai ya Allah menerima kitab nanti catatan dari tangan kiri. Belajar tasawuf adalah untuk menata hati, bagaimana kita terhindar dari segala macam penyakit hati itu sendiri. Bapak dan saudara memberikan waktu, lalu Bapak dan sekalian bertanya sekedar apa yang telah disampaikan oleh guru kita. Pertanyaannya, yang terbaik adalah yang berkaitan dengan apa yang telah disampaikan oleh guru kita ini, yang belum dipahami atau belum nyambung betul, kita tanyakan kepada dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.